Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laisa Kosi, MPM 10-100-118-052 dari Fakultas Kedokteran, Prodi Pendidikan Dokter. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Gambaran Tekanan Darah Fase Hiperakut pada Pasien Stroke Perdarahan Intraserebral di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung periode Januari 2018 sampai Desember 2020. Untuk pendahuluan terlebih dahulu, untuk definisi daripada stroke sendiri, menurut WHO adalah disfungsi otak yang ditandai dengan adanya defisit neurologis vokal ataupun global dengan awitan mendadak yang berlangsung lebih dari 24 jam atau menyebabkan kematian tanpa penyebab lain selain gangguan aliran darah pada otak. Untuk tipe daripada stroke sendiri berdasarkan etiologi, ada stroke infark dan juga stroke perdarahan. Untuk stroke perdarahan intraserebral itu merupakan subtipe yang paling umum yang dapat menyebabkan kecacatan ataupun kematian. Pada stroke perdarahan intraserebral sendiri itu memiliki faktor risiko utama yaitu hipertensi yang terutama terjadi pada fase hiperakut, di mana fase hiperakut ini terjadi 24 jam setelah onset. Lalu kemudian fase hiperakut ini pada pasien stroke PIS itu mengalami peningkatan tekanan darah yaitu sebanyak 80% kasus. Dalam 22,5 sampai 27,6% tekanan darah sistolik itu meningkat lebih dari 180 mmHg. Penelitian mengenai gambaran tekanan darah pada saat kejadian sampai 24 jam onset stroke PIS itu masih terbatas, sehingga perlu dilakukan penelitian mengenai gambaran tekanan darah berdasarkan kategori hipertensi pada stroke PIS pada fase hiperakut. Untuk rumusan masalahnya adalah bagaimana gambaran tekanan darah berdasarkan kategori hipertensi pada pasien stroke PIS pada fase hiperakut di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung periode Januari 2018 sampai Desember 2020. Untuk tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis gambaran tekanan darah berdasarkan kategori hipertensi pada pasien stroke PIS pada fase hiperakut di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung periode Januari 2018 sampai Desember 2020. Untuk metode penelitiannya, dari teknik pemilihan sampel itu adalah total sampling, yakni mengambil seluruh sampel yang sesuai dengan kriteria inklusi dan juga eksklusi. Kemudian untuk kriteria inklusinya adalah pasien stroke PIS dengan faktor risiko hipertensi dan dibuktikan dengan CT scan kepala di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung periode Januari 2018 sampai Desember 2020. Untuk populasi targetnya adalah pasien stroke PIS dengan faktor risiko hipertensi di Kota Bandung, dan untuk metode penelitiannya adalah metode deskriptif observasional dengan desain cross-sectional atau potong lintang. Dari hasil penelitian, dari tabel 1 itu mengenai gambaran tekanan darah pasien stroke PIS di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung periode Januari 2018 sampai Desember 2020, dari tekanan darah sistolik yang tertinggi itu adalah sebesar 274 mmHg. Pada tekanan darah diastolik yang tertinggi itu adalah 195 mmHg. Kemudian pada tabel 2 itu mengenai kategori hipertensi pasien stroke PIS di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung periode Januari 2018 sampai Desember 2020. Pada tekanan darah sistolik, kategori terbanyak adalah kategori hipertensi emergensi, yaitu sebanyak 35 orang atau 48,6%. Sedangkan pada tekanan darah diastolik, kategori terbanyak adalah kategori normal, yaitu sebanyak 22 orang atau 30,56%. Kemudian dari tabel 3, yaitu mengenai lokasi perdarahan pada CT scan kepala, pasien stroke PIS di Rumah Sakit Muhammadiyah Bandung periode Januari 2018 sampai Desember 2020, yang terbanyak itu adalah di ganglia basalis dengan rincian ganglia basalis kanan sebanyak 14 orang atau 19,44%, dengan ganglia basalis kiri yaitu 12 orang atau 16,67%. Kemudian pada pembahasan dari stroke PIS ini, kategori hipertensi terbanyak pada tekanan darah sistolik adalah kategori hipertensi emergensi. Sedangkan pada tekanan darah diastolik kategori terbanyak adalah kategori normal. Jadi, untuk tekanan darah sistolik ataupun tekanan darah diastolik memang berperan dalam terjadinya stroke PIS itu sendiri. Namun beberapa penelitian menunjukkan jika usia sudah lebih dari 50 tahun, peran daripada tekanan darah diastolik itu cenderung menurun ataupun plate, sehingga peran daripada tekanan darah sistolik itu cenderung lebih berperan terhadap kejadian stroke PIS. Untuk lokasi perdarahan pada hasil penelitian ini, paling banyak itu di ganglia basalis. Memang untuk stroke PIS itu banyak terjadi di struktur-struktur dalam yang diperdarahi oleh arteri penetrans yang berukuran kecil. Dan juga untuk ganglia basalis itu sendiri memang diperdarahi oleh arteri penetrans yang berukuran kecil.
Untuk simpulannya, yaitu adalah tekanan darah fase hiperakut pada pasien stroke IS itu kategori terbanyak pada tekanan darah sistolik adalah kategori hipertensi emergensi sebanyak 35 orang atau 48,6%. Sedangkan pada tekanan darah diastolik, kategori terbanyak itu adalah kategori normal, yaitu sebanyak 22 orang atau 30,56%. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.